Teman-teman, pernah nggak kalian ngerasa kalian itu nggak percaya diri ngelakuin sesuatu? Atau kalian ngerasa bahwa semua usaha yang kalian lakukan itu semuanya sia-sia? Atau yang paling sering terjadi nih, kita ngerasa bahwa kita selalu gagal ngelakuin sesuatu. Banyak dari kita, termasuk saya sendiri, itu juga pernah ngerasain hal ini teman-teman. Mungkin kita itu masih terjebak dalam namanya pikiran negatif. Nah, pikiran negatif ini itu tuh bentuknya bahasa macam-macam. Contohnya, kita ngerasa tidak cukup pintar, terus merasa diri itu selalu gagal, kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain, dan yang terakhir itu paling sering terjadi, takut mengambil peluang yang baru, takut mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru. Negative thinking ini kita biarkan terus-terusan ada di pikiran kita, itu akan menyebabkan banyak hal nih teman-teman. Contohnya dia bisa nurunin motivasi, terus nurunin kepercayaan diri kita, terus atau bahkan yang paling sering nih, dia bisa membuat kita takut untuk mencoba hal yang baru. Maka dari itu si negative thinking ini harus dihilangkan dari pikiran kita. Oke, sebelum itu teman-teman kita ketahui dulu nih, apa sih negative thinking itu? Oke, jadi negative thinking itu adalah sebuah pola pikir yang muncul dari asumsi kita sendiri. Nah, si negative thinking ini bentuknya itu macam-macam, bisa tentang diri sendiri, tentang orang lain, atau bahkan tentang masa depan kita. Padahal kita belum tentu tahu nih gimana ke depannya, tapi kita sudah negative thinking duluan. Nah, bentuk dari negative thinking ini yang mungkin sering terjadi itu macam-macam teman-teman. Contohnya, aku nggak cukup baik, aku nggak percaya diri, aku pasti gagal. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kalimat dari negative thinking. Seperti yang bisa kita lihat di PPT, itu kayak ada I can't, impossible, I can do anything right. Nah, itu semua adalah kalimat-kalimat bentuk dari negative thinking. Dan yang lebih seremnya nih teman-teman, kalau si pikiran negatif ini itu sering kita anggap sebagai kebenaran yang mutlak. Padahal belum tentu pikiran-pikiran kita itu adalah kebenaran. Nah, makanya negative thinking ini sangat bahaya nih kalau misalnya kita biarkan terus-menerus. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian dari negative thinking itu sendiri, kita harus tahu nih, kenapa sih negative thinking ini selalu datang ke kita, kenapa negative thinking ini sering terjadi sama kita. Oke, jadi di sini saya nemuin beberapa alasan kenapa sih kita tuh sering berpikir negatif. Nah, yang pertama itu karena adanya pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, hal ini itu bisa menjadi pemicu kita nih untuk berpikir negatif karena kita telah melakukan sesuatu, kita telah menghadapi sesuatu, tetapi ternyata hasilnya kurang sesuai dengan harapan kita. Kita jadi berpikir negatif duluan untuk mencoba sesuatu yang baru. Terus alasan yang kedua itu ada lingkungan yang toksik. Nah, lingkungan toksik ini teman-teman sangat berpengaruh dengan pikiran kita, karena kalau misalnya kita dikelilingi oleh lingkungan toksik, pertemanan yang toksik itu akan membuat diri kita juga ikut terbangun. Nah, dari lingkungan toksik itu biasanya kita sering kayak diremehkan atau bahkan kita dibully kalau kita melakukan sesuatu yang baru, padahal kita jauh lebih baik daripada mereka teman-teman, karena kita mencoba sesuatu yang baru. Nah, terus alasan yang ketiga itu karena kebiasaan overthink. Nah, kebiasaan overthink ini itu kalau dibiarkan terus-menerus, kalau misalnya kita terlalu banyak berpikir tapi kita sedikit bertindak, nah ini akan membuat diri kita stuck, kita tidak maju, kita menuruti pemikiran-pemikiran negatif kita tadi. Oke, setelah kita tahu nih kenapa kita sering berpikir negatif, kita harus tahu nih gimana sih cara-caranya untuk ngurangin pemikiran-pemikiran negatif ini terjadi di kita. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghilangkan pemikiran negatif itu, yaitu yang pertama, kenali dan sadari pikiran negatif. Nah, langkah pertama yang harus kita pedulikan dan yang paling penting itu adalah kesadaran teman-teman. Nah, seringkali kita tuh terjebak dalam pemikiran negatif itu sendiri. Contohnya nih, seperti yang di PPT, aku emang gak berbakat. Nah, kita bisa ganti kata-katanya itu menjadi
apakah aku sudah mencoba maksimal. Jadi di sini itu ditekankan bahwa kita tuh perlu adanya kesadaran. Nah, kalau misalnya ini kita lakukan, kita akan mendapatkan new mindset dan new result, sehingga kita tidak terjebak lagi di pemikiran negatif. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang kedua. Oke, jadi di sini ada gunakan kata-kata positif untuk diri kita sendiri. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kata-kata itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Kata-kata ini itu sangat mempengaruhi pemikiran kita. Jadi, kita harus mengusahakan untuk mengubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Karena itu sangat berpengaruh, teman-teman. Yang bisa kita lihat di PPT itu ada contohnya. Daripada kita berkata, aku bodoh banget, lebih baik kita mengatakan, aku sedang belajar, wajar kalau belum sempurna. Terus contoh yang kedua nih, daripada kita berkata, aku pasti gagal, lebih baik kita mencoba untuk berkata, aku akan coba dan apapun hasilnya, itu tetap berproses belajar. Jadi kita ubah semua kata-kata negatif yang ada di pikiran kita menjadi kata-kata positif. Think positive. Nah, perlu diingat teman-teman, langkah awal berbicara dengan diri sendiri itu merupakan langkah awal sportif untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah fokus kepada proses, bukan hanya hasil. Nah, seringkali kita setelah mencoba sesuatu, itu kita hanya fokus pada hasilnya, baik hasilnya buruk atau baik. Padahal kita sebenarnya harusnya itu fokus kepada prosesnya. Ingat teman-teman, kalau kita terus mencoba dan gagal, tetap jauh lebih baik daripada orang yang tidak mencoba sama sekali. Kayak gini nih, step by step. Akhirnya nanti ada proses. Nah, tips yang keempat nih teman-teman, latih rasa syukur setiap hari. Ketika kita berterima kasih, menghargai sedikit apapun, sekecil apapun proses, kita nantinya akan sulit untuk terjebak di pemikiran negatif lagi. Nah, maka dari itu teman-teman, kita bisa coba untuk membiasakan menulis 3 hal yang kayak kita syukurin nih tiap hari. Contohnya kayak, aku bisa bangun pagi, aku punya teman yang mendukung, aku bisa makan enak hari ini. Nah, hal-hal itu merupakan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap harinya untuk membantu kita keluar dari zona pemikiran negatif. Give thanks. Ayo teman-teman, latihan bersyukur ini itu terbukti secara ilmiah membantu kita untuk mengurangi kecemasan dan juga meningkatkan kebahagiaan. Jadi jangan lupa untuk bersyukur ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu berani memaafkan diri sendiri. Nah, ini adalah poin yang paling sering kita lupakan teman-teman. Kita terlalu keras pada diri kita sendiri, padahal kita adalah manusia, bukan robot. Ingat ya teman-teman, kita berhak untuk salah. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu, bukan terus hidup dalam penyesalan. Jadi kita harus berubah. Ingat, perlu diingat, memaafkan diri sendiri bukan berarti kita pasrah, tapi itu adalah bentuk dari penghargaan atas perjuangan kita selama ini. Nih, kayak di gambar, kita reflection teman-teman. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui tips-tips untuk berpindah dari zona negatif, kita perlu mengetahui bahwa hidup ini tidak akan lepas dari yang namanya tantangan. Tapi dengan pola pikir yang positif, kita bisa melihat bahwa tantangan ini tuh bisa menjadi peluang untuk diri kita. Kita bisa memilih untuk bangkit, bukan tenggelam. Perlu kita ingat juga teman-teman, kita bukan hasil dari apa yang terjadi pada diri kita, tapi kita adalah hasil dari bagaimana kita merespon apa yang terjadi. Jadi teman-teman, mungkin kita bisa bikin komitmen kecil-kecilan untuk lebih sadar tentang pikiran kita, untuk lebih lembut pada diri sendiri, atau bahkan untuk lebih fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Karena perubahan besar dimulai dari perubahan cara berpikir. Mungkin itu teman-teman tips and trick
untuk berpindah dari zona negatif ke positif. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih teman-teman.